warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di acara program belajar online. Kali ini masih tetap dalam lanjutan yang kemarin, yaitu menggunakan Microsoft Word ya. Kita akan bahas tuntas tentang Microsoft Word. Jadi yang kemarin itu kita sudah memulai dengan format tulisan, format halaman, kemudian juga membuat undangan yang berkarakter. Jadi kali ini saya akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu di bagian ketiga. Seperti biasa, kita akan masuk ke Microsoft Word, dan yang saya gunakan adalah Microsoft Word 2013, Office 2013 ini. Oke, baik, saya akan masuk dalam muka dokumen awal. Nah, seperti ini. Hal utama yang akan kita lakukan adalah mengubah kertas. Jadi kalau mengubah kertas itu posisinya ada di page layout. Kemudian kita ganti ukurannya dari size. Di size ini banyak terdapat pilihan jenis kertas. Jadi kita tinggal pastikan saja kita mau menggunakan kertas apa. Kali ini saya akan menggunakan A4. Kemudian setelah itu kita akan tentukan margin atau batas penulisan kanan, kiri, dan atas serta bawah. Saya masuk ke custom margin. Kemudian di sini saya ganti, karena kita akan belajar tentang penggunaan indentasi ya, indentasi, drop cap, dan tabel. Jadi pembahasan kali ini adalah indentasi, drop cap, juga tabel. Maka di sini akan saya sesuaikan saja, biasa saja, jadi 2, semuanya juga 2, atas bawah, kemudian kiri dan kanan juga 2. Setelah itu jangan lupa kembali ke menu home untuk memasukkan atau menghilangkan menghilangkan spasi di antara tulisan. Kemudian kita pilih spasinya 1,15. Jangan lupa untuk menentukan tulisan. Misalkan saya pakai Times New Roman dengan ukurannya adalah 12. Baik, saya akan memulai di sini. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu, di dalam Microsoft Word itu terdapat namanya penggaris atau dikenal dengan istilah ruler. Nah, ini adalah namanya ruler. Ya, ini yang atas, ini yang samping. Nah, ini menentukan batas kertas. Jadi ini 2, 0, 1, 2, ini 2 cm. Terus yang dari samping 0, 1, 2, ini 2 cm. Jadi batas atas, batas bawah di sini, kemudian batas kanan juga yang sebelah sini itu ikut yang sini, lalu yang atas ini. Nah, dari penggaris ini kita bisa tentukan bahwa batas dari penulisan kertas itu bisa dilihat antara warna hitam atau abu-abu dan warna putih. Di tengah-tengahnya dibatasi dengan namanya indentasi. Kita punya 4 indentasi. Yang pertama adalah first line indent ya. Jadi kalau diarahkan ke sini, first line indent ini adalah segitiga yang menghadap ke bawah, yang ujungnya menghadap ke bawah. Kemudian yang kedua, ini ada namanya hanging indent. Jadi hanging indent. Nah, ini adalah segitiga yang menghadap ke atas. Segitiga yang menghadap ke atas. Kalau saya geser posisinya seperti ini. Nah, ya. Kemudian yang di satunya lagi itu namanya left indent. Left indent yang kotak bawah. Ini jika saya geser itu semuanya ikut. Jadi segitiga atas yang ikut. Jadi beda ya, yang tengah. Ini kalau saya klik yang tengah, nah yang atas tidak ikut. Tapi jika saya klik yang bawah, semuanya ikut. Nah, ini disebut dengan indentasi. Ini indentasi di bagian kiri. Lalu saya akan mencoba untuk melihat di indentasi di sebelah kanan. Ini namanya right indent. Tentu saja semua ini berfungsi untuk mengatur perataan atau kerapian dari sebuah tulisan. Karena kita belum menulis apapun, jadi saya akan mencoba untuk menuliskan sesuatu di sini. Misalkan seperti ini. Baik, sudah selesai. Saya ambil 3 baris saja, 1, 2, 3. Di sini
saya masih menggunakan rata kiri, sehingga yang rata hanya di bagian sebelah kiri saja, sedangkan di bagian kanan ini belum rapi. Untuk merapikan ini saya akan gunakan namanya justify, jadi rata kanan kiri. Nah, baik, tahu bedanya nggih? Sudah kelihatan bedanya? Nah, ini yang rata kiri, ini yang rata kanan kiri. Oke, kemudian seperti yang saya katakan barusan bahwa kita ada indentasi, ada first line indent, ada hanging indent, ada left indent, dan yang terakhir itu adalah right indent. Oke, baik, kita akan pelajari satu persatu fungsinya. Misalkan saya akan meletakkan kursor saya di tulisan sebelah sini ya, bebas, di sini boleh, di sini boleh, asalkan kursor ini masuk ke dalam paragraf. Jika di luar, maka dia tidak bisa diatur. Jadi klik aja di sembarang tempat, yang penting masih dalam satu paragraf. Nah, kemudian kita geser. Saya akan menggeser first line indent ke angka 2. Nah, bisa diperhatikan ya, yang berpindah itu hanyalah baris pertama atau baris ke-1. Nah, seperti itu. Begini. Nah, kemudian jika saya mengundang, ini saya kembalikan lagi, jika saya menggunakan hanging indent, maka diperhatikan lagi, seketika yang tengah saya geser. Nah, maka yang turun itu adalah hanya baris ke 2, 3, 4 dan seterusnya, andaikan di bawah ini ada. Karena kita hanya ada 3 baris, jadi yang digeser adalah baris kedua dan ketiga saja. Jikalau misalkan ada 10 atau sampai 20 baris, maka semuanya akan ikut. Nah, semuanya akan ikut seperti ini. Nah, jadi kalau gitu saya kembalikan lagi. Bagaimana dengan yang left indent, yang kotak di bagian bawah? Kita lihat left indent. Saya geser. Nah, artinya apa? Semua baris yang ada di sebelah kiri, baik yang baris pertama atau baris kedua atau baris ketiga dan seterusnya, itu akan ikut bergeser atau ikut berpindah. Nah, dari sini kita akan sudah mulai tahu bahwa indentasi itu memang sebenarnya digunakan untuk penulisan awal sebuah laporan atau sebuah cerita apapun lah itu ya. Jadi seperti ini. Oke, baik, ini adalah indentasi saya. Kemudian saya akan tekan enter. Nah, kenapa kok posisinya masih ada di sini? Karena memang ini harus kita kembalikan dulu. Kita klik, tahan, geser ke sebelah sini. Nah, baik, ini adalah indentasi. Kemudian saya akan membuat drop cap. Drop cap itu adalah tulisan yang besar, jadi hanya 2 huruf, 1 sampai 2 huruf, yang tujuannya adalah untuk menarik. Biasanya drop cap ini digunakan dalam sebuah awal penulisan koran atau sebuah awal penulisan dari artikel. Nah, karena saya tidak akan mengetik lagi, saya copy paste aja di sini. Saya copy, tekan Ctrl C di keyboard, kemudian klik di bagian bawahnya, lalu tekan Ctrl V. Nah, begitu ya, tidak masalah walaupun tulisannya sama. Kemudian ini saya pindahkan ke sini karena saya butuh ini normal seperti biasa. Kemudian saya akan membuat misalkan hanya huruf S saja yang besar, yang lainnya biasa, tetap seperti ini. Jadi yang harus saya lakukan adalah memblok huruf S seperti ini. Kemudian saya masuk kepada menu insert ya, menu insert, kemudian saya klik di drop cap, ada di sebelah sini, drop cap. Oke, kemudian saya akan memilih drop cap option. Nah, di sini ada contohnya lah seperti ini ya, contohnya. Nah, tapi saya akan memilih di drop cap optionnya dulu. Oke, kemudian saya akan memilih bentuk drop capnya, mau drop cap yang seperti ini atau yang seperti ini, itu bebas. Nah, tapi biasanya kalau penulisan sebuah kalimat atau laporan ya, kita atau koran itu digunakan adalah seperti ini. Oke, kemudian ada namanya line to drop. Line to dropnya ini apa? Maksudnya adalah berapa baris yang digunakan untuk membuat atau memperbesar huruf S tadi, huruf-huruf yang akan diperbesar tadi. Misalkan saya akan hanya memakai 2,
Ya sudah, 2 saja. Terus kemudian fontnya apa? Misalkan fontnya tadi kan Times New Roman, tapi saya mau ganti jadi hanya 1 huruf saja yang berubah fontnya, itu tidak masalah. Misalkan saya akan merubah, jadi saya ganti menjadi Berlin ya, di sini Berlin. Oke, saya ubah seperti ini. Jika sudah, line to dropnya 2, sedangkan distance from text ini 0 cm saja. Ya, tidak perlu dirubah lagi. Jika sudah, tinggal di oke. Nah, jadinya seperti itu. Nah, ya. Kan biasanya sering di tulisan-tulisan koran itu akan seperti ini. Biasanya sering kita jumpai huruf-huruf semacam ini. Ini adalah drop cap. Kemudian bagaimana dengan kolom? Misalkan saya akan membuat sebuah kolom di sini. Nah, saya enter lagi dan saya akan copy paste lagi yang di sebelah sini. Ctrl C, klik di bawah, Ctrl V. Nah, oke. Jadi setelah ini kita akan membuat namanya kolom. Kolom itu semacam tulisan dari kanan ke kiri. Maksudnya bukan nulis dari kanan ke kiri, tapi ada bagian dari kertas dibagi menjadi 2 lembar. Caranya adalah ini kolom ya. Saya akan membuat kolom seperti ini. Misalkan saya akan membuat artikel remaja atau artikel sekolah. Jadi saya blok, dan bloknya tidak boleh sampai melebihi seperti ini. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus pas di titik. Caranya ya seperti ini. Nah, jika sudah selesai, maka tinggal kita akan masuk ke namanya page layout. Kita akan masuk ke namanya kolom. Di sini ada 1, 2, 3, left sama right. Saya akan pilih mark column. Oke, di sini akan terlihat ada 2, ada 3, ada left, ada right. Nah, saya akan milih yang 2 aja, 2 saja. Kemudian kita lihat di sini perubahannya. Kalau 3 seperti ini, kalau left begini, ya kan? Oke, saya ke 2 aja. Kemudian di tengah-tengah ini saya akan cari garis. Saya beri garis line between. Sudah, line between sudah. Nah, kalau gitu tinggal tekan OK. Maka akan tampak seperti ini. Ya, jika berhasil dan tidak gagal, maka kolom itu akan tampilannya seperti ini, dan kita bisa lagi masih menuliskan di bawahnya. Misalkan saya tuliskan seperti ini, nah itu masih bisa. Tapi kalau tidak bisa, berarti bentuk dari kolomnya itu keliru. Oke. Kemudian bagaimana saya menggabungkan antara drop cap dengan kolom seperti ini? Mudah saja, tinggal dibuat ini. Tinggal dibuatkan dulu kolomnya, kemudian saya blok berapa huruf yang akan dipakai, misalkan SE ya. Kemudian saya akan masuk ke namanya insert drop cap. Mana tadi kok tidak ada? Oh, insert maaf, kok tidak muncul, sebentar. Nah, page layout, the home, set, ini drop cap. Nah, saya akan pilih seperti tadi. Saya klik yang bagian tengah, kemudian saya ganti line to dropnya jadi 2, dan ininya saya ganti jadi misalkan saya ganti jadi ini aja lah, Gothic ya. Kemudian saya tekan OK. Nah, jadinya kan seperti ini. Nah, begitu. Nah, jadi yang pertama kita bahas tadi itu adalah yang pertama itu indentasi. Karena indentasi ada 4. Jadi yang pertama itu adalah first, jadi yang pertama itu adalah first line indent. Gunanya itu untuk menggeser baris pertama. Kemudian ada hanging indent. Ini fungsinya untuk menggeser garis ke
2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang nomor 3 itu ada namanya left indent. Left indent itu adalah untuk menggeser semua baris kiri, jadi semua baris yang ada di sebelah kiri ya. Kemudian yang keempat itu ada namanya right indent. Ini posisinya ada di sebelah kanannya ruler. Ini fungsinya adalah untuk menggeser ya, untuk menggeser semua baris di kanan. Di kanan. Oke. Baik, seperti itu. Itu saja dari saya. Ini adalah pembahasan tentang indentasi, kemudian drop, cap, dan kolom. Terima kasih saya ucapkan. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat dan juga bisa dipraktekkan. Apabila ada permintaan untuk pembuatan video tutorial yang lain, monggo silahkan tulis di komentar. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.